Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ibu Felicia. Semester ini semester genap ya. Kita memasukin kuliah semester genap. Saat ini akademik masih menjalankan kuliah secara daring. Nah, untuk daring kita bisa menggunakan media apa saja. Bisa via Zoom, video rekaman YouTube, dan sebagainya. Belajar dari 2 semester yang lalu, saya mengoptimalkan atau lebih mengoptimalkan kuliah lewat video, di mana kalian bisa mendengarkan dan memutarnya secara berulang. Untuk teknisnya nanti kita bahas selanjutnya. Untuk ini pertemuan pertama kita lebih nyantai aja dulu ya, lebih ke perkenalan. Baik, kita perkenalan dulu. Semester genap ini saya diamanahkan untuk mengajar di Prodi SK dan Teknik Informatika. Untuk kalian bisa saling mengenal sendiri. Beda ya kalau kuliah offline dan online. Ya, kita harus memaklumin untuk keadaan sekarang. Yang penting tetap semangat, tetap sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kembali lagi. Di sini saya lulusan S1 Teknik Elektro, S2-nya Teknik Elektro juga, lulusan dari STT PLN Jakarta. Mungkin ada yang pernah lihat kampusnya atau ada saudara yang kuliah di sana. Oke, untuk alamat, sekarang saat ini saya tinggal di Serdang atau di Villa Permata Hijau ya, masih seputaran Cilegon dan Serang lah. Saya sudah berkeluarga, kebetulan saat ini saya baru melahirkan ya, putra kedua. Dan sebelumnya saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN di Jakarta di bagian jasa instruksi lokal konten. Oke, dan juga saya untuk ngajar di STT PLN sendiri ya. Kemudian kita balik lagi untuk pengajaran di Unsera. Saya semester ini dapat mata kuliah di rangkaian distrik, matematika diskrit, dan aljabar linear plus matriks. Berikutnya ini merupakan kontak person saya. Ada nomor telepon atau nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp ini bisa digunakan nanti jika kalian ingin menghubungi saya via Japri, atau bisa juga lewat telepon. Kemudian ini ada 2 alamat email, @gmail dan @unsera. Bisa juga diperuntukkan untuk mengumpulkan tugas dan menanyakan lewat email juga bisa. Oke, kita lanjut ke silabus ya, silabus materi berikutnya. Ada yang akan kita bahas di 1 semester ke depan itu apa saja. Oke, sebelum ke silabus kita lebih mengetahui dulu apa sih definisi mata kuliah yang akan kita pelajarin ini. Mata kuliah yang akan kita pelajarin itu yaitu rangkaian listrik. Apa rangkaian listrik itu? Nah, jadi di sini definisinya suatu kumpulan elemen atau juga disebut komponen listrik yang saling dihubungkan dengan cara-cara tertentu. Bisa cara seri, cara paralel, dan paling sedikit mempunyai satu lintasan tertutup. Nah, jadi harus tertutup ya, kalau tidak tertutup dia tidak terhubung. Nanti kita bisa pelajarin lebih dalam lagi setelah ini. Kemudian definisinya lagi apa? Rangkaian adalah interkoneksi dari sekumpulan elemen atau komponen penyusunnya ditambah dengan rangkaian penghubungnya, di mana disusun dengan cara-cara tertentu, bisa seri atau paralel, dan
bisa juga gabungan seri paralel ya, dan minimal memiliki satu lintasan tertutup. Nah, ini merupakan materi pembelajaran atau pokok bahasan kita. Bahasannya ada konsep rangkaian listrik, elemen rangkaian listrik, hukum-hukum rangkaian listrik, ada apa aja, nanti ada hukum Kirchhoff, hukum Ohm, kemudian ada metode analisis rangkaian, teorema rangkaian, dasar-dasar AC, analisis rangkaian AC, kemudian juga daya pada rangkaian RLC. Apa sih manfaatnya rangkaian listrik ini? Tadi udah disebut ya, pengertian rangkaian listrik itu suatu rangkaian atau jalur sehingga elektron mampu mengalir dari sumber arus listrik. Nah, jadi aliran elektron itu lah yang mampu membangkitkan arus. Dengan begitu, listrik akan mengalir dan menghidupkan fungsi berbagai perangkatan listrik. Jadi, listrik juga bisa diartikan sebagai perpindahan elektron. Nah, jadi itu sekilas mengenai rangkaian listrik ya, definisi. Kegunaannya juga pasti udah tahu lah ya, kita pakai dalam sehari-hari. Kemudian materi apa saja. Jadi di sini mahasiswa sistem komputer perlu memiliki pemahaman dalam bidang ilmu rangkaian listrik untuk dengan mudah atau tidak mendapat kesulitan dalam memahami kuliah-kuliah lainnya di sistem komputer. Nah, ini untuk penilaian ya. Penilaian saya sesuai dengan template form nilai dari Akademik Unsera ya, Akademik Kampus, yaitu ada bobot-bobotnya juga saya menyesuaikan dengan template Unsera yang terdiri dari kehadiran, attitude, ini ya ada kuis juga, ada UTS dan ada UAS. Oke. Nah, ini untuk pembobotannya saya mengikuti template tadi ya. Nah, ini untuk nilai akan diumumkan dan bisa diklarifikasi selama 3 hari kerja. Jadi misalkan nilai sudah dipublish, mahasiswa-mahasiswi bisa mengklarifikasinya dalam 3 hari kerja ya. Misalkan ada yang komplain gitu kan, Bu, nilai saya kenapa dapatnya A gitu kan, kenapa nggak B aja? Bisa ya gitu ya. Oke ya, intermezzo. Kita pertemuan pertama ini nyantai aja ya tadi ya, lebih ke silabus, untuk motivasi, semangat awal untuk belajar gitu kan. Jangan di awal sudah nggak semangat gitu kan, di awal itu harus semangat dan seterusnya. Nah, ini untuk kalender ini tentatif ya. Nanti ada kuis 2 kali, biasa pra UTS atau pra UAS. Kemudian ada tugas, nanti kita bisa menyesuaikan waktu dan keadaannya. Nah, kemudian kita intermezzo ya. Ini intermezzo pertama. Ini ada ketiga picture nih, yang background biru, merah, putih. Kalian bisa baca, ada tulisannya. Oke ya, udah bisa ya ngambil maknanya sendiri ya. Kemudian kita lanjut ke intermezzo kedua. Ada manajemen stres. Gimana sih manajemen stres tuh? Kemudian ada perumpamaan media gelas. Ada kan tuh ya, artis ternama luar negeri atau seseorang yang berpendidikan tinggi gitu kan, S2 atau S3 di mana gitu, melakukan hal yang tidak diinginkan. Contohnya bunuh diri gitu kan ya, nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dia terlalu stres, banyak beban yang dipikulnya. Nah, untuk itu di sini kita penting bagaimana caranya manajemen stres. Di sini saya ada perumpamaan gelas plastik. Coba kalian bayangkan gelas plastik ini diisi air setengahnya lah. Silakan diamatin. Kemudian menurut
mahasiswa-mahasiswi Unseran yang melihatnya kira-kira berapa berat segelas air ini. Mungkin kalian beranggapan ada yang mulai dari 200 gram sampai 500 gram ya berat gelas plastik ini diisi air setengah. Nah, sesungguhnya yang menjadi masalah bukanlah berat absolutnya, tetapi berapa lama kita memegangnya. Bayangkan jika ibu memegangnya selama 1 menit, mungkin tidak ada masalah ya, ringan gitu ya. Nah, gimana kalau ibu memegangnya selama 1 jam atau 1 harian penuh dari pagi ke pagi gitu. Bisa bayangkan kan ya, capek, pegel gitu ya. Tangan tuh udah mau copot kali ya, seharian penuh dipegang gitu kan. Nah, jadi di sini artinya beratnya sebenarnya sama, tapi semakin lama ibu memegangnya, maka bebannya akan semakin berat. Jika kita membawa beban terus-menerus, lambat laun kita tidak akan mampu membawanya lagi. Jadi beban itu terasa meningkat beratnya, semakin meningkat, padahal beratnya sama ya. Jika kita pegang terus, semakin meningkat beratnya. Nah, jadi gimana? Jadi, apapun beban yang ada di pundak kita hari ini, caranya coba tinggalkan sejenak, agar kita dapat lebih segar dan mampu membawanya lagi. Jika kita sudah segar, setelah beristirahat, nanti dapat diambil lagi gitu. Jadi hidup kita ini singkat ya, jadi cobalah menikmatinya dan memanfaatkannya ya, karena ada moto kalau kalimat tuh, hal terindah dan terbaik di dunia ini tak dapat dilihat atau disentuh, tapi dapat dirasakan jauh di dalam hati kita gitu ya. Nah, jadi ini saya intermezzo saja sedikit manajemen stres. Mungkin ada teman-teman yang punya intermezzo lagi yang bisa memotivasi teman-teman sekalian, silahkan ya di share, atau ada yang mau nambahin untuk manajemen stresnya ada apa lagi. Oke, intermezzonya selesai. Nah, ini jika ada pertanyaan atau masalah yang belum dibahas dalam rencana perkuliahan kita ini, akan kita bahas dan kita diskusikan pada masa perkuliahan berlangsung. Nah, sekian video dari saya. Untuk awal ini kita cukup silabus, pendahuluan dan pengenalan dulu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.